Spirituan dari PD Santa Monica. Salam kenal, saya Alek Yuniarto. Saya sedikit canggung kalau dipanggil Bapak gitu ya tadi. Dari tadi. Karena biasa sih dipanggil Koko gitu kan. Koko Alek, nggak apa-apa. Saya berasal dari saya diutus dari PDKK Santo Antonius Padua, Bidara Cina. Ya, tadi ada teman-teman yang ikut, luar biasa. Thank you banget buat supportnya. Jauh dari Santa Monica ya, dari Jakarta Timur. Terus saya sudah menikah, Bapak Ibu, istrinya 1, anaknya 3, nggak boleh terbalik ya. Istri 1, anak ketiga, kalau kebalik dosa, Bapak Ibu ya. Nah, itu sedikit perkenalan saya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah saya mau nanya nih, habis firman ada doa syafaat nggak nanti? Ada, Pak. Ada ya, berarti saya nggak boleh lama-lama, nanti pada tidur. Oke, kalau gitu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jarang banget ada pewarta atau pengajar yang ngambil tema-tema seperti ini. Benar ya Bapak Ibu, selalu ngambil tema-temanya yang ketika kita berbeban berat, Tuhan pulihkan, ngomongin Roh Kudus dan sebagainya. Tapi saya coba ambil tema yang mungkin sedikit berbeda gitu ya, temanya berbicara mengenai Ekaristi. Kenapa? Karena 2 minggu yang lalu kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, benar ya? Benar Pak Jonan ya? Kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Itu kenapa saya mau ambil tema itu. Selanjutnya adalah saya ambil tema ini karena saat ini kita susah banget untuk ikut Ekaristi, benar ya? Susah banget untuk ikut Ekaristi offline. Kita Ekaristinya di rumah aja, online gitu ya. Nah, saya boleh share screen gitu Bapak Ibu ya? Sebentar. Terus nanti, mohon maaf Bapak Ibu, kalau suara saya semakin kecil atau terputus-putus, saya jangan di chat. Teriak aja bilang, Pak Alek, putus-putus. Jadi saya bisa ulang gitu ya. Oke. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, sip. Makna Ekaristi. Sebelum kita masuk pengajaran yang lebih dalam, saya mau fellowship sedikit. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ini ada poster di paroki saya. Jadi, ini teman-teman dari paroki saya juga pasti akan ketawa, karena ini Pak, banner ini besar sekali di paroki saya. Tertulis, salah kostum, datang terlambat, pulang duluan. Katolik banget. Saya ulang, Bapak Ibu ya. Salah kostum, datangnya telat, pulang duluan. Jangan ketawa, Bapak Ibu. Seringkali kita ketawa gitu ya, tertawa padahal apakah kita melakukan ini gitu ya. Saya perhatikan, ya saya bergaul dengan anak-anak muda, saya perhatikan mereka tuh kalau ke gereja pakai celana pendek, pakai sendal, terus pakai kaos kaos oblong gitu ya. Terus yang wanita juga pakai baju udah kekurangan bahan gitu, growok belakangnya gitu, keteknya kemana-mana dan sebagainya gitu ya. Orang Katolik udah datangnya telat, alasannya apa? Macet ya. Datang telat, tapi saya yakin teman-teman enggak lah, ini di paroki yang lain Bapak Ibu ya. Nah, terus parkirnya juga sengaja di paling belakang, datangnya telat tuh parkirnya. Nah, terus setelah misa belum selesai, pulang duluan. Datangnya telat, pulang duluan. Karena apa? Karena takutnya parkirannya susah, keluar duluan, dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, sebenarnya kita sudah siap sebelum sih mempersiapkan diri sebelum menyambut Ekaristi? Sebentar, saya coba atur ininya. Oke. Nih, ini lucu-lucuan lagi nih. Jadi ada beberapa, kalau saya perhatikan, orang misa gitu ya. Ini kaum bapak, saya yakin enggak lah ya. Ini kaum bapak biasanya. Masuk ke dalam, terus tiba-tiba keluar, ngerokok dulu gitu ya. Keluar, ngerokok, nanti pas komuni, istri nyamperin, papi udah mau komuni, ayo masuk ke dalam. Saya perhatikan ada yang seperti ini. Bahkan di gereja Teresia, saya pernah pergokin orang misa di dalam mobil, Bapak. Ketika mau komuni, baru dia masuk.
Nah ini tadi, pakai bajunya nggak sopan. Ya, padahal kita mau ketemu Tuhan. Ya, kita mau ketemu orang yang menebus dosa kita. So, Tuhan yang menebus dosa kita, bukan orang. Tuhan yang menebus dosa kita. Ya. Nah ini, perhatikan Bapak Ibu. Pernah nggak Bapak Ibu kalau ke gereja makan permen? Boleh nggak sih sebenarnya makan permen gitu ya? Karena peraturan gereja jelas bahwa 1 jam sebelum misa berlangsung, kita nggak boleh makan, Bapak Ibu. Kita harus puasa. Bahkan dulu sebelum Konsili Vatikan kedua, itu 1 hari sebelum, dari pagi itu sebelum kita misa, kita harus puasa dulu untuk menyambut tubuh dan darah Kristus. Gereja itu bukan rumah makan, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini dia, Mr. Bean lagi tidur, Bapak Ibu ya. Ini penyakit bahwa, apalagi kalau misa pagi, misanya, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sudah gitu bangun-bangun komuni, Bapak Ibu. Ada yang begitu gitu ya. Gereja bukan hotel. Ya, alasannya apa? Ini saya cerita, Bapak Ibu ya. Ini waktu itu saya ikut retret pewarta. Saya nggak tahu tuh Bro Jonan ikut apa enggak waktu itu ya, Bro Jonan ya. Waktu itu retret pewarta, Romo Bagio bercerita seperti ini. Ketika dia lagi dampingi ibunya misa gitu ya, dia jadi umat nemenin mamanya misa. Waktu itu romonya itu khotbahnya lama dan ngantuk. Tiba-tiba lagi misa berlangsung, lagi khotbah berlangsung, ada anak umur kurang lebih ya mungkin sekitar 7-8 tahun, tiba-tiba ia diri di mana? Diri di kursi, teriak dari belakang. Romo, khotbahnya lama banget, udahan dong. Itu pernah Pak Jonan tahu ya. Romo, khotbahnya lama banget, udahan dong. Itu semua orang memandang anak itu gitu ya. Itu pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawanya. Romo, khotbahnya sweet teman. Wes udahan apa gimana lah gitu bahasa Jawanya gitu. Romo Bagio pakai bahasa Jawa lucu banget. Nah, saking lamanya Bapak Ibu ya. Saya ingat banget sampai kemekelan gitu, ada anak kecil berdiri teriak gitu ya, karena mungkin udah suntuk banget, lama banget gitu ya. Nah selanjutnya ini, Bapak Ibu perhatikan, lagi misa, ada banyak orang, saya perhatikan nih Bapak Ibu, setelah menyambut komuni, dia apa? Dia pulang. Perhatikan, saya yakin teman-teman enggak, ini paroki sebelah gitu ya, paroki yang lain gitu ya. Saya perhatikan Bapak Ibu, ada begitu banyak orang setelah menyambut komuni, dia pulang. Saya mau tanya, waktu perjamuan malam terakhir, kira-kira sebelum berkat, ada yang keluar dan dia menjual Yesus siapa? Ada yang kabur sebelum berkat. Yudas. Maka, mohon maaf Bapak Ibu. The first person to leave mass early, we call it Judas. Apakah kita menjadi Judas modern? Ketika kita misa belum selesai, kita pulang. Gereja bukan tempat selfie, Bapak Ibu. Ketika kita mungkin pernah foto-foto dalam gereja, padahal di belakang itu ada apa? Ada tubuh Kristus di dalam tabernakel. Gereja bukan tempat wisata, Bapak Ibu. Sebenarnya, Ekaristi itu ada 2 tahap. Tahap pertama adalah, ini saya mulai masuk ke dalam pengajaran, Ekaristi ada 2 tahap ya. Tahap pertama adalah janji Yesus dulu. Yesus berjanji akan memberikan roti hidup. Dan janji itu dipenuhi Yesus ketika Yesus itu mengadakan perjamuan malam terakhir, ya. Dan dia berkata, inilah tubuhku. Di Lukas 22 ayat 19 sampai 20 ya. Ini tahap di dalam Ekaristi ketika Yesus di Yohanes 6 ayat 25 sampai 58, nanti saya akan kutip bahwa aku adalah roti hidup di ayat 51. Yesus itu berjanji akan memberikan roti hidup itu. Ya. Nah ini. Roti hidup itu adalah Yesus sendiri. Yohanes 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini dan minum, dan ia makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup di dunia. Yesus
adalah roti hidup. Mungkin kita akan bingung, kok Yesus itu roti hidup? Nanti di perikop-perikop di pengajaran selanjutnya saya akan jelaskan sebenarnya makna ini apa. Kenapa Tuhan tuh ngomong bahwa dirinya itu adalah roti hidup, ya? Ini, saya coba. Bapak Ibu sering doa Bapak kami ya, pasti ya. Dan di doa Bapak kami itu ada kata-kata makanan kami yang secukupnya. Hidup kini kita bergantung kepada Allah, dan Allah itu sebagai sumber kehidupan manusia. Dan makanan kami secukupnya, kalau kita lihat di doa Bapa kami, itu bukan hanya makanan duniawi, tapi makanan surgawi. Saya mau ngomong apa sebenarnya? Sebenarnya ini Bapak Ibu, ya. Ini makanan duniawi. Makanan duniawi adalah ya makanan jasmani kita yang kita makan. Makanan surgawi itu apa? Ini makanan surgawi. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Dan makanan ini menopang kehidupan manusia. Ya, makanan surgawinya itu apa? Tubuh Kristus. Saat ini mungkin kita jarang, ya, nggak setiap minggu kita menerima tubuh Kristus. Dan tubuh Kristus itu kita bisa ganti dengan apa? Doa komuni batin, ya, misa online saat ini. Ini gambaran daripada yang saya mau bilang bahwa Ekaristi ini seperti ini, Bapak Ibu, ya. Selanjutnya, Ekaristi itu berasal dari kata Eucharistein yang artinya ucapan terima kasih. Saya cepat di sini gitu ya. Saya cuma mau ambil dari beberapa pengajaran dari Katekismus Gereja Katolik KGK, ya. Ekaristi itu adalah apa? Ucapan terima kasih, Eucharistein. Dan Ekaristi itu adalah perjamuan Tuhan. Ya, Ekaristi adalah kenangan akan sengsara, kematian, dan kebangkitan Tuhan. Saya garis miring dan saya bold. Kenapa Ekaristi itu sebagai kenangan akan kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan Tuhan, Bapak Ibu? Ekaristi adalah kurban kudus, jelas, yang dikurbankan oleh Yesus sendiri, kurban salib di KGK 1330. Ya. Terus, Ekaristi adalah komuni kudus, karena setiap kali kita misa, ya, kita menyantap komuni kudus itu yang adalah tubuh Kristus sendiri. Dan Ekaristi dikenal juga dengan nama misa kudus. Karena apa? Ketika Bapak Ibu pulang, dikasih berkat sama Romo, pulanglah kita diutus. Ada misi di situ. Makanya dikenal dengan nama misa kudus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Ekaristi adalah bukti cinta nyata Allah kepada manusia. Apa bukti cintanya? Wahyu 3:20. Percaya atau tidak bahwa setiap hari Tuhan tuh ngajak makan kita. Tapi pertanyaannya adalah ada seberapa banyak orang yang mau mendapatkan, mau menerima, mau menyapa panggilan Allah ketika Tuhan bilang, aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Misa setiap minggu, Bapak, setiap hari ada misa harian. Tapi ada berapa banyak orang yang mau datang ke misa harian? Padahal Tuhan rindu mengetuk hati kita untuk kita mau misa harian. Kalau misa harian isinya oma-opa. Bener ya? Kalau misa harian. Tapi sekarang kita bisa misa online sebenarnya. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Saya lanjutkan. Aku mau tanya dengan Bro Jonan dulu nanti. Bro Jonan boleh ya? Nanti di unmute. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Aku mau tanya, Bro Jonan, yang sudah selesai apanya? Sudah selesai tugasnya dia di tugasnya dia, ini. Betul. Ya. Apalagi, Pak Erik, kira-kira tugas apa? Aku mau tanya beberapa lagi. Atau mungkin susah ya. Ibu Verena. Yang selesai apanya? Selesai. Menebus dosa manusia. Menebus dosa manusia. Pak Iwan. Yang selesai apanya? Pak Iwan Sutandi. Selesai menyelamatkan. Menyelamatkan. Oke. Pak Kiki, satu lagi. Apa yang selesai?
Selesai dalam hal tugas yang diberikan Bapa kepadanya sampai dengan pengorbanannya dia sampai di kayu salib, yaitu karya yang terbesar adalah karya penebusan. Oke, sedikit lagi, nggak apa-apa. Kita masuk dalam. Oke. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini gambar apa kira-kira, Bro Jonan? Lagi makan. Iya, yang makan siapa? Orang-orang Yahudi. Gini, karena apa? Sebenarnya ini adalah perjamuan makan Paskah yang dirayakan oleh Yesus, benar ya? Nah, ketika Yesus itu merayakan perjamuan makan terakhir bersama dengan murid-murid, dia merayakan apa? Dia merayakan terbebasnya bangsa Israel dari penjajahan bangsa Mesir, benar ya? Nah, sekarang kita hidup di masa tahun 2000-an ini, kita merayakan perjamuan terakhir. Oke? Sebenarnya, perjamuan malam Paskah itu adalah tradisi dari bangsa Yahudi. Tadi saya bilang bahwa ketika Yesus waktu itu hidup, itu merayakan tadi terbebasnya bangsa Israel, ya, dari penjajahan bangsa Mesir. Perhatikan Paskah Yahudi Perjanjian Lama. Ada tulah ya Pak Jonan, 10 tulah Tuhan kepada bangsa Mesir. Tulah terakhir adalah apa? Ketika anak sulung mati. Oke. Tetapi Tuhan bilang apa? Tolong sembelih ya, kepada bangsa Israel. Tuhan bilang tolong sembelih domba yang masih perjaka, yang masih muda, yang belum kawin, yang belum kawin lah. Terus apa? Dipotong, disembelih, dan darahnya ditorehkan di depan apa? Di depan pintu. Kalau Bapak Ibu nonton film Moses, kalau Bapak Ibu nonton film Exodus, lihat itu, ya. Dan Bapak Ibu tahu, di depan pintu itu ditorehkan darah, bentuknya apa? Salib, bentuknya T. Huruf T, salib. Pada waktu itu belum tahu ada salib, bener Pak Jonan ya? Belum ada orang tahu itu salib, gitu ya. Dan sebenarnya hal itu sudah apa? Sudah ada di dalam perjanjian lama. Oke. Di dalam perjamuan makan malam Paskah itu ada 4 cawan. Saya bacakan. Cawan pertama adalah minum pada waktu tuan rumah menyambut tamunya. Dan cawan kedua adalah minum sebelum makan. Cawan ketiga minum sesudah makan. Dan cawan keempat adalah minum sesudah tuan rumah memberi berkat kepada tamunya. Aku mau tanya nih Bro Jonan lagi. Kira-kira waktu Yesus merayakan perjamuan terakhir itu sampai cawan yang keberapa? Waktu Yesus di perjamuan makan terakhir bersama dengan murid-muridnya, ketika itu kira-kira cawan keberapa yang sudah diminum oleh mereka? Ada berkat nggak? Yesus memberikan berkat nggak? Iya. Waktu waktu perjamuan makan terakhir Yesus tidak memberikan berkat. Makanya Bapak Ibu tahu waktu perjamuan Kamis Putih, Romo kasih berkat nggak? Oh, tidak. Tidak, benar ya. Romo tidak kasih berkat sampai dia akhirnya bawa hosti itu ke tempat kuburan. Sama ketika waktu Kamis Putih, Yesus tidak memberikan berkat setelah dia makan bersama dengan murid-muridnya. Setelah dia membasuh kaki muridnya, dia pergi ke mana? Taman Getsemani, dan dia berdoa sambil menangis darah, sambil berbulu darah, dan murid-murid tertidur di situ. Dan saat itu juga Yesus ditangkap, benar ya? Oke. Kira-kira sampai cawan keberapa? Berarti ketiga dong. Betul. Oke. Setelah Yesus ditangkap, Yesus dibawa ke Anas, dibawa ke Kayafas, terus ke Pilatus, dan dia menggusar ke Golgota. Kurang lebih urutannya seperti itu ya. Di Markus 15 ayat 23, ini kisahnya mengenai Yesus lagi manggu salib ke Golgota. Dia haus nggak? Dia lelah nggak? Tapi ketika Yesus diberikan anggur, dia menolak. Lucu nggak? Harusnya waktu dia memanggul salib, dikasih anggur, dia minum dong. Tetapi dia menolaknya. Ayat ini saya ambil di Markus 15 ayat 23. Ayat ini ada perikop perjalanan jalan salib Tuhan menuju ke puncak Golgota. Ini ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani.
Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Ada kata-kata apa di situ? Cawan. Sebenarnya cawan itu apa? Seringkali kita berpikir cawan ini apa sebenarnya? Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tadi yang Bro Jonan bilang sudah selesai itu di Yohanes 19 ayat 30. Saya kebelakangin 28 dan 29-nya. Saya bacakan. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Dan di ayat 30, sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawa. Yang sudah selesai adalah perjamuan malam Paskah. Cawan keempat Yesus habiskan di atas kayu salib. Berarti Yesus lagi, makanya saya bilang tadi Ekaristi adalah kisah sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan. Berarti Yesus lagi dicambuk, Yesus lagi didera, Yesus lagi telanjangi, itu semuanya ada di meja makan, Bapak Ibu. Semuanya ada di dalam Ekaristi yang kita rayakan setiap minggu. Saya pernah bawakan ini di Katedral Bandung, waktu masih offline. Dan ketika saya bilang bahwa yang selesai adalah perjamuan malam Paskah, semua pada menangis. Dan ada seorang ibu-ibu sampai jerit-jerit di belakang. Karena mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya makna Ekaristi itu adalah seperti ini, Bapak Ibu. Ya, Yesus lagi didera, Yesus lagi ditelanjangi, Yesus lagi dipaku di kayu salib. Itu semua ritualnya ada di dalam rangkaian perjamuan malam Paskah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Orang bertanya, hosti itu apakah simbol? Terus kalau misa main gadget, tidur, enggak konser. Hosti apakah simbol, Pak Jonan? Tidak. Ya, hosti itu yang sudah berubah menjadi tubuh Kristus itu bukan simbol. Karena Tuhan bilang, Pak Alex nge-freeze ya? Iya. Pak Alex, mungkin sinyalnya kali. Pak Alex, Ya, tadi sempat beberapa detik ke skip karena mungkin sinyalnya, Pak. Oke, saya ulang ya. Hosti adalah apakah simbol? Tidak. Ya, hosti tubuh Kristus yang sudah berubah dari hosti menjadi tubuh Kristus itu bukan simbol, Bapak Ibu. Yesus tuh waktu di Injil Lukas bilangnya, inilah tubuhku, bukan umpamakanlah ini. Nah, nangkep Pak Jonan ya? Tuhan nggak ngomong ini umpamakanlah, tapi inilah tubuhku. Di Yohanes bilang juga seperti ini. Tubuhku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku akan memperoleh kehidupan yang kekal. Kita seringkali menganggap bahwa itu cuma simbol. Nggak ada Tuhan Yesus berubah menjadi roti. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ambil gambar ini. Gambar Yesus yang tersalib. Yesus yang sudah hancur di kayu salib. Saya ambil gambar ini. Ini kejadiannya sama persis Bapak Ibu kalau Bapak Ibu melakukan ini. Kalau Bapak Ibu buka handphone, main gadget di gereja, ya, ngobrol di gereja, nggak konsen di gereja, tidur di gereja, kita berhadapan dengan ini, Bapak Ibu. Pantaskah kita seperti ini? Buat Tuhan Yesus yang sudah mati buat kita, mau berkorban buat kita. Dia membuat dirinya dipecahkan seperti roti yang dipecahkan, dihancurkan untuk menebus
dosa manusia. Permenungannya adalah, apakah kita seperti ini? Kalau kita lagi misah, janganlah main gadget. Tapi apakah kita tidak fokus ketika kita misah, dan kita bilang Romo khotbahnya ngantuk, misahnya lama banget. Padahal yang kita alami ketika Ekaristi adalah seperti ini. Bapak Ibu, kalau orang seringkali dibilang bahwa Tuhan Yesus dikorbankan lagi. Ketika kita misah, Tuhan Yesus tidak pernah dikorbankan lagi, Bapak Ibu. Tetapi kejadian 2000 tahun yang lalu itu dihadirkan kembali ketika kita merayakan Ekaristi. Ketika Romo mengangkat hosti, inilah tubuhku, inilah darahku. Itu seperti Maria dan murid Yesus bersimpuh di salib Yesus. Persis kejadiannya. Bapak Ibu pernah nggak? Bro Jonan pernah ngerasa gini nggak? Udah capek, udah lelah gitu ya. Belum ke gereja gitu ya. Tetap masih kepengen ke gereja nggak? Karena ada merasa nggak enak. Iya. Ya, ada seperti itu ya. Kenapa? Kenapa? Saya seringkali merasakan itu. Kenapa? Karena magnet cintanya Tuhan dalam bentuk seperti ini tuh membuat kita ayo ke gereja, ayo ke gereja. Walaupun kita capek, walaupun kita lelah, tapi magnet cintanya Tuhan itu yang apa? Yang membuat kita rindu untuk apa? Ke Ekaristi. Walaupun khotbah Romonya garing, ngantuk, lagu-lagunya ngantuk, toh kita tetap ke gereja, Bapak Ibu. Karena apa? Karena ini yang di depan kita. Selanjutnya. Di 1 Korintus 11 ayat 27-30. Jelas tertulis bahwa jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kali kita mau merayakan Ekaristi, kita persiapkan diri kita mau menyambut tubuh Tuhan. Ya. Bahkan, ya tadi saya bilang sebelum Konsili Vatikan kedua, kalau kita mau misah aja harus puasa. Ya. Kita harus mempersiapkan diri kita, karena kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Oke, sekarang Bapak Ibu pasti hafal ayat ini. Siapa? Ini mengenai Petrus. Matius 16 ayat 18. Mungkin orang bertanya-tanya, atas dasar apa sih seorang pastor, seorang imam itu bisa mengkultuskan, bisa mengadakan konsekrasi dan mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Tuhan? Atas dasarnya apa? Saya coba jawab dengan Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Bapak Ibu perhatikan kata-kata jemaatku di situ. Kenapa Tuhan nggak bilang jemaat-jemaatmu? Tuhan nggak bilang jemaat-jemaatku. Tapi di sini jemaatku yang artinya adalah singular atau single. Kalau jemaat-jemaatmu atau jemaat-jemaatku kan banyak. Aku mau tanya, Bro Jonan, gereja di dunia ini yang cuma satu gereja apa? Gereja di dunia ini yang cuma satu, gereja Katolik, benar? Karena sebenarnya Tuhan merindukan gereja yang cuma satu. Petrus, kenapa dibilang bahwa Petrus sebagai paus pertama? Orang pasti bingung. Petrus paus pertama. Tahu ya Bapak Ibu ya? Dah di Alkitab nggak ada tertulis tuh Petrus paus pertama. Tapi Bapak Ibu ingat, ketika Yesus mau berangkat ke surga, Yesus ajak Petrus makan di pinggir pantai, ajak makan ikan. Dia nggak, Tuhan baik. Petrus tuh LB sama ayam. Makanya Tuhan ajak makan ikan, Bapak Ibu. Ya benar ya, Tuhan Yesus baik banget, tapi Tuhan juga nyindir. Ketika Tuhan nanya sama Petrus, Petrus, apakah engkau mencintai aku? Ditanya sampai berapa kali? 3 kali, benar? Tapi ada kata-kata tongkat gembala itu turun dari Yesus ke
Petrus ketika Tuhan bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Tongkat gembala itu turun dari siapa? Dari Yesus kepada Petrus. Makanya Petrus didaulat menjadi paus pertama. Dan setelah itu ada Sixtus, Cletus, Clemens, sampai paus yang ke-264 siapa? Yohanes Paulus kedua. Paus ke-265, Benediktus ke-16. Paus ke-266 saat ini, Paus Fransiskus. Dan tongkat gembala itu, tahbisan itu Bapak Ibu tidak pernah putus dari Yesus sampai paus yang sekarang. Setelah paus, bawahnya siapa? Kardinal. Habis kardinal, bawahnya siapa? Bapak Uskup. Habis Bapak Uskup, bawahnya siapa? Imam. Pastor. Atas dasar ini Bapak Ibu, kenapa seorang pastor, seorang imam bisa mengubah hosti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Ini gambarnya. Kuasa imamat dari Yesus itu diteruskan dari Petrus kepada paus penerusnya, kepada para kardinal, ya, kepada para uskup dan para imam gereja Katolik. Ketika seorang imam itu mengkonsekrer hosti kudus, saat itu imam bertindak sebagai Kristus, in persona Christi. Nanti saya akan tutup dengan satu video yang semoga Bapak Ibu bisa lebih mendalami lagi apa itu Ekaristi. Karena hosti yang telah dikonsekrer itu dalam perayaan Ekaristi adalah sungguh-sungguh tubuh Kristus. Saya sedikit, jadi gini Bapak Ibu ya, sebenarnya waktu Romo melakukan konsekrasi itu terjadi apa yang namanya proses transubstansiasi. Susah banget ngomongnya ya. Proses transubstansiasi. Kata substansi itu ada dua, ya, realitas dan penampilan. Realitasnya itu apa itu sesuatu, ya, lucu banget ya. Realitas itu roti sudah menjadi tubuh Kristus. Realitanya begitu, tapi penampilannya tetap apa? Roti. Nangkep ya Bapak Ibu ya. Penampilannya tetap roti, tetapi realitasnya itu sudah menjadi tubuh Kristus. Bahasanya namanya transubstansiasi, bukan transformasi ya Bapak Ibu ya. Makanya sedikit berbeda gitu ya. Transubstansiasi. Cepat aja, saya mau ini. Berubah secara realitas dan penampilan. Yesus berkata, inilah tubuhku dan inilah darahku. Salah satu yang membedakan gereja Kristen Protestan dan Katolik adalah kepercayaannya akan Ekaristi. Kalau mereka itu percaya itu hanya simbol. Ya. Kapan roti dan anggur bisa berubah menjadi tubuh dan darah Kristus? Hanya di dalam misa. Dan di dalam perayaan misa kudus, khususnya pada saat konsekrasi, terjadi suatu mukjizat transubstansiasi, yaitu perubahan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Bapak Ibu, nanti file ini saya akan share kalau Bapak Ibu mau. Nggak apa-apa, nanti saya akan kirimkan. Nah, Bapak Ibu, ini dekat-dekat terakhir nih. Bro Kiki, aku mau nanya nih. Sebenarnya kitab Wahyu itu isinya apa sih? Udah pernah baca kitab Wahyu belum, Bro Kiki? Ya, tentang akhir zaman. Nah, seringkali kita berbicara kalau nanya kitab Wahyu itu adalah kitab akhir zaman, benar, pokoknya ngomong akhir zaman, karena di situ kelihatan banget bahwa ada banyak hal, banyak ayat yang berbicara mengenai itu. Sampai waktu itu Romo Yohanes, saya waktu ikut misa sama Romo Yohanes lucu banget bilang begini. Saudara-saudara, suara saya udah mirip Romo Yohanes belum? Saudara-saudara, dia bilang, mengenai akhir zaman, dia bilang, suaranya kan suka begitu. Yesus tidak tahu, katanya. Bunda Maria tidak tahu, yang tahu hanya Allah Bapa dan pendeta. Kita semua ngetawa semua. Kenapa Bapak Ibu ya? Bapak Ibu ingat nggak sekitar tahun 2012? Ya, sekitar tahun 2012, begitu banyak para pendeta, banyak orang, bukan pendeta doang, banyak orang yang meramalkan akhir zaman, benar ya? Ada film sampai 12, benar ya? Terus di Bandung sampai ada raptor, katanya ada pengangkatan dan sebagainya. Bapak Ibu tahu, sebenarnya kitab Wahyu itu isinya apa sih? Itu Yohanes itu lagi di penjara, ya, lagi dibuang di Pulau Patmos, terus di dalam mimpinya diajak Yesus ke surga, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya
Kitab Wahyu itu adalah cerita Yohanes mengenai apa? Suasana dan situasi di surga. Oke. Bro Kiki, nanti malam baca ya kitab Wahyu. Coba cari kata-kata anak domba Allah. Cari kata-kata kudus, kuduslah Tuhan. Cari kata-kata Tuhan, kasihanilah kami. Cari kata-kata altar, dupa, jubah, lilin. Ya, cari kata-kata itu di dalam kitab Wahyu. Saya cuma mau tahu, kata-kata itu adanya di mana, Bro Kiki? Waktu penyembahan di surga ya. Nah, kata-kata tadi itu adanya di dalam misa bukan? Dalam Ekaristi bukan? Iya. Benar ya? Tadi yang saya bilang, anak domba Allah, kudus, kuduslah Tuhan, itu semua kata-kata itu ada di dalam misa Ekaristi, Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu kalau lagi misa, lagi Ekaristi, lagi ada di mana? Surga. Surga. Aduh, sampai merinding saya ngomongnya. Berarti Bapak Ibu kalau lagi Ekaristi itu semuanya Bapak Ibu lagi di surga. Yang ngomong Alex bukan, yang ngomong ini. Santo Yohanes Paulus II menulis dalam perayaan Ekaristi, surga turun ke bumi dan gereja di bumi menengadah membuka tangan ke arah rumah surgawinya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lagi misa, itu kita lagi di surga, Bapak Ibu. Tapi ada berapa banyak orang yang tidak menyadari itu. Makanya Bapak Ibu kalau lagi misa, rasanya apa Bapak Ibu? Adem ya. Damai ya Bapak Ibu. Karena kita lagi di surga bersama dengan Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Saya suka banget lagu itu karena itu saya anggap aja saya lagi Ekaristi gitu ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ini buah-buah Ekaristi. Ya. Buah-buah Ekaristi itu adalah komuni itu memperdalam persatuan kita dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan bilang apa? Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Logikanya Bapak Ibu, kalau Tuhan dalam diri kita, Yesus tidak berdosa, Tuhan tidak berdosa. Kalau kita bersatu terus dengan Tuhan, kita jauh dari dosa apa enggak logikanya? Dapat Pak Kiki logikanya. Kalau kita tiap hari menyantap tubuh Tuhan, Tuhan dalam diri kita, maka kesucian itu juga akan nepak ke kita, kasarnya begitu. Komuni itu memisahkan kita dari dosa, karena dengan mempersatukan kita dengan Kristus, kita sekaligus dibersihkan dari dosa yang telah kita lakukan. Ekaristi adalah sumber dan puncak kehidupan gereja. Ekaristi sebagai sumber berarti karena gereja terbentuk dari kematian Yesus kayu salib. Ia telah mengorbankan dan untuk keselamatan orang-orang. Sedang Ekaristi sebagai puncak kehidupan gereja berarti gereja menjadi serupa dengan Kristus. Ini poinnya. Bapak Ibu, pernah nggak ke Cikanere bilang ke tempat Romo Yanis, aku mau misa penyembuhan. Makanya sekarang dibilang bukan misa penyembuhan. Karena apa? Ekaristi itu menyembuhkan Bapak Ibu. Kalau dibilang kita mau datang misa penyembuhan itu salah. Yang benar adalah misa dan doa penyembuhan. Karena Ekaristi itu menyembuhkan. Ada satu cerita pengalaman saya pada waktu saya lagi misa di paroki saya. Ketika lagi misa, itu tiba-tiba ada anak muda, saya perhatikan dia berdiri di depan saya persis. Ketika dia menerima hostinya itu dikantongin Bapak Ibu. Jadi waktu dia terima, dia nggak ambil dikantongin. Saya udah suuzon, udah berpikiran buruk bahwa orang ini macam-macam. Pertanyaannya apa yang saya lakukan? Saya langsung, bukan saya tegur orang itu, tapi saya sapa tatip. Ya saya bilang sama tatipnya, dan tatipnya menegur. Dan ketika ditegur, saya takjub banget ketika anak muda itu bilang, saya mau simpen hosti ini buat mama saya yang di rumah terbaring sakit. Saya merinding tuh. Dia percaya kalau hosti itu bisa menyembuhkan, tapi caranya salah, Bapak Ibu. Karena harusnya prodiakon datang ke rumah, karena itu benar-benar tubuh Kristus. Ada lagi pengalaman saya, ketika waktu itu lagi misa, hostinya habis. Kira-kira kalau misa hostinya habis, diapain Pak Kiki?
Sebelum habis dipotek-potek dulu ya. Benar, Jadi potek-potek. Ini udah dipotek-potek karena umatnya ribuan, nggak cukup. Akhirnya apa yang terjadi? Udah nggak cukup. Nah, Bapak Ibu perhatikan, Romo kalau lagi misa pasti anggurnya nggak diminum. Perhatiin, benar ya? Minumnya belakangan. Tujuannya apa? Tujuannya ini. Karena apa? Ketika roti itu sudah habis, Romo biasanya akan bilang, tolong ambil hosti yang belum dikonsekrasi. Ya, hosti yang belum dikonsekrasi itu dicelupkan ke anggur, ke darah Kristus, dan itu diminum. Nah, itu sedikit sedikit bahan gitu ya yang saya bisa sajikan ke Bapak Ibu ketika kenapa Romo itu kalau misalkan hosti kalau dia minum itu dia nggak langsung minum karena dia mempersiapkan kalau sampai hostinya habis. Ini mukjizat Ekaristi. Ya, terakhir itu di Legnica Polandia. Ini saya ambil mukjizat Ekaristi yang terakhir Bapak Ibu yang disahkan oleh Vatikan. Ketika pastor mengangkat hosti dan hostinya jatuh, dan ketika hostinya jatuh dicelupkan ke air, yang keluar adalah ini. Ada bercak-bercak darah di hostinya dan ada otot-otot. Kalau Bapak lihat ada otot-otot dan setelah diperiksa ototnya itu adalah otot jantung heart. Dan golongan darahnya adalah golongan darah yang sama persis dengan kain kafan tulis. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus sampai, bukan Yesus ya, Allah Bapa, Yesus pokoknya Tuhan sampai seperti ini Bapak Ibu, mau kasih tahu kalau aku hadir dalam Ekaristi. Sampai segitunya. Aku ada di dalam Ekaristi. Aku hadir saat ini. Karena begitu banyak orang yang sudah mulai lupa makna Ekaristi. Ini Bapak Ibu yang kita bisa lakukan. Pandang wajah Yesus, adorasi. Yang pasti akan melegakan kita. Yang mungkin saat ini saya sekarang jadi sering ikut adorasinya Romo Yohanes di YouTube ya setiap Rabu dan Jumat. Itu luar biasa menguatkan kita di tengah pandemi ini. Saya stop screen, saya mau tutup dengan sedikit video. Oke, sebentar. Sebentar ya. Oke. Sudah kelihatan? Mungkin ada yang sudah pernah lihat ini, tapi saya mau tampilkan video ini sebagai tanda bahwa Tuhan hadir dalam Ekaristi. Oke, saya tayangkan ya. Kelihatan ya Pak Kiki ya? Kelihatan? Ya, kelihatan Ya, Pak. ya, kelihatan. Ya. Ketika ada seorang anak muda masuk ke dalam gereja dan dia bertanya-tanya ada apa dalam misa. Di belakangnya ada apa Bapak Ibu? Perhatikan. Saya kalau lihat ini selalu merinding. Karena apa? Beberapa kali saya lihat ini. Itu sungguh-sungguh luar biasa dalam Ekaristi. And so with the angels and all the saints, declare your glory. As with one voice we pray, Kudus, kuduslah Tuhan. Dan ibu ini perutnya sakit, itu dia disembuhkan oleh Tuhan. Dia merasa perutnya disembuhkan oleh Tuhan. body and blood of our Lord Jesus Christ,
took bread, and giving thanks, broke it. And David to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, Inilah which will tubuhku be given up for you. Di atasnya ada Tuhan Yesus yang tersalib. Dan darahnya tercurah, Bapak Ibu. Bersama malaikat di surga kita merayakan Ekaristi. Jadi kalau kita lagi misa, suasananya seperti ini, Bapak Ibu. My Lord and my God. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semoga permenungan malam hari ini membuat kita semakin menyadari bahwa makna Ekaristi dalam kehidupan kita sungguh luar biasa. Ekaristi adalah cintanya Tuhan sama kita. Mohon maaf kalau mungkin sedikit tadi awal-awal sedikit bingung gitu ya, Alex mau ngomong apa gitu ya. Tapi ini yang saya mau bicarakan, bahwa cintanya Tuhan luar biasa dalam Ekaristi. Dan kalau kita lagi misa, itu kita sama dia lagi di surga. Terima kasih, semoga berkenan, Tuhan memberkati kita semua.